saudara, saya teringat satu ayat, Ibrani 13 ayat 8. Berkata bahwa Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Saya percaya bahwa kita semua punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Mungkin kita bisa berubah ya, kadang kita merasa bosan, kita merasa jenuh, kita merasa capek. Tuhan Yesus kok pandemi ini gak selesai-selesai, sekarang lagi muncul katanya gelombang ketiga. Tetapi ingat, marilah kita hanya berpegang dan bersandar kepada Tuhan Yesus. Sebab dia tidak pernah berubah dari dulu, mungkin dari 2 tahun lalu sejak pandemi ini berawal sampai detik ini. Dia tetap setia kepada saudara dan saya. Kalau mungkin ada beberapa yang merasa bahwa Tuhan tuh gak adil. Mungkin tahun lalu ada yang kehilangan keluarganya, seperti saya juga kehilangan papa saya. Atau mungkin tahun ini juga, kok ada lagi keluarga saya yang terkena pandemi. Tetapi ingat, di balik semuanya itu Tuhan punya rencana yang indah. Amin. Selalu mengingat-ingat bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan yang kita punya 2000 tahun lalu selalu masih sama sampai detik ini, sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Kami selalu menantikan kehadiran-Mu. Dan pada saat ini, pada pagi hari ini, kami merasakan Kau hadir. Thank you Jesus. Saat ini kita mau terus bersyukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau setia.
biar menjadi dupa, harum semerbak bagimu. Ku nanti Kau Tuhan, ku nanti Kau Tuhan, nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Kau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan yang kudus. Engkau baik Tuhan, kasih-Mu nyata Tuhan, dulu sekarang dan selamanya. Kami memuji-Mu Yesus, kami menyembah-Mu, kami sembah Kau, biarlah layanan masih. Oh Yesus, kami sembah Kau. Shikara lama wala 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 wala. Shikiara lama wala 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 yara. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik Yesus. Mungkin kita semua yang datang pada pagi hari ini dalam keadaan yang berbeda-beda. Mungkin ada yang sedang mengalami pergumulan, mungkin ada yang tidak mengalami pergumulan, tetapi kita mau tetap ingat bahwa kita semua di dalam suatu keadaan yang sama saat ini. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak pernah melebihi kekuatan manusia. Percayalah, saudara, apapun yang sedang kita alami saat ini, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Amin. Sebab Dia setia, karena Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jadi seberat apapun yang kalian alami saat ini, bahwa ingat bahwa Tuhan mengizinkan dan Tuhan memampukan bahwa kita bisa melampaui semuanya ini. Dan pada waktu kamu dicobai akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saya percaya bahwa ingat, Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dia selalu yang melindungi kita, Dia meluputkan kita dari segalanya yang tidak pernah kita pikirkan. Tetapi ingat, bila Tuhan mengizinkan itu terjadi dan kita menganggap bahwa itu suatu pencobaan, Tuhan punya rencana yang indah dan Dia akan berjalan bersama-sama kita untuk menyelesaikan semua permasalahan yang kita alami. Amin. Amin. Mari kita mau panggil Yesus sekali lagi. Kita mau sembah Dia. Kita rindukan Dia. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu
seperti rusa. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Sebab Dia kekuatan dan perisai. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari kita mau panggil Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi dengan segenap hati. Kita mau sungguh menaikkan pujian ini dengan segenap hati. Rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari kita memanggil Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Kau berarti bagiku. Amin. Terima kasih Tuhan. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi panggil Yesus. Yesus, Yesus, Sebab Kau berarti bagi kami. berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Katakan, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. You are my everything. You are my everything, Lord.
Kami sembah Kau. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau adalah Allah yang benar-benar hadir saat ini Tuhan. Amin. Ku sembah Engkau, ku sembah Engkau. Ketika kami memanggil namamu Yesus, Yesus. Aku percaya saat ini ada kedamaian di dalam hati setiap daripada kami semua yang Amin. hadir. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi. Kita semua pada saat ini berkumpul bersama-sama masih dalam suasana Imlek ya, yang bagi merayakannya. Selamat tahun baru 2022. Nah, mau apa kita pada pagi hari ini ya? Kemarin malam saya ditanya sama istri saya, "Men, besok temanya apa?" Aku bilang, "Mau apa?" Dia tanya orang kok, "Iya, mau apa?" "Iya apa?" "Ya mau apa?" Temanya adalah mau apa ya? Dan saya berbicara sekarang kepada siapapun yang hadir di tempat ini, saya bisa lihat ada Gisela, ada Jeremia, ada bintang ya, nggak tahu siapa itu. Tetapi ada Teddy Kurnia, "Wey, halo bro," teman saya ini bergabung ya. Kita bisa ditanya ini sama Tuhan, mau apa pagi hari ini kalian berkumpul di sini ya? Kalau anak-anak saya waktu tanggal 1 ya, mau apa? Mau angpau begitu ya. Untuk itu mari kita lihat bagaimana kita boleh belajar dari seorang Raja Salomo ya. Ketika dia ditanya sama Tuhan kira-kira mau apa ya. Bacaan daripada gereja liturgi hari ini diambil dari 1 Raja-Raja bab 3 ayat 4 sampai 14. Kita baca. Saya bacakan. Pada suatu hari raja-raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban. Sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi. Pada waktu malam berfirmanlah Allah. Nah ini, minta apa gitu ya? Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Ini luar biasa ayat yang 5 ini. Saya kepingin pada saat ngimpi tiba-tiba Tuhan bilang, "Raymond, minta apa?" Wow, keren ya. Lalu Salomo berkata, "Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan," perhatikan ini, "Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka," ayat yang 9, "berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini?" Ayat yang ke-10, "Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku akan melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Sebab sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau." Ayat 13, "Dan juga," nah ini, "apa yang tidak kau minta akan aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan. Sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang seperti engkau di antara raja-raja." Demikianlah sabda Tuhan. Ya, jadi ketika ditanya, Salomo, mau apa?
Dia bilang minta hikmat. Minta hikmat supaya dia bisa menghakimi, bisa menimbang perkara, minta hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan. Dan Tuhan begitu sangat senang dengan permintaan dan dia memberikannya. Dan yang terpenting tidak itu saja, bahkan hal-hal yang tidak diminta itu diberikan kepada Salomo, kekayaan, umur panjang dan lain sebagainya. Ya. Dan ini menjadi suatu pertimbangan, suatu pengajaran bagi kita semua yang pada hari ini membaca bacaan dari liturgi Gereja Katolik hari ini, bahwa apakah permintaan kita, apakah tujuan hidup kita ini sudah sesuai dengan arti atau tujuan Tuhan menciptakan kita. Ya. Karena kalau tidak, kita bisa keliru dalam minta, saudara. Karena kita tidak tahu tujuan hidup kita. Mau apa? Ya. Kalau detik ini saya lagi pusing-pusing, saya lagi kepikiran, mau apa, mungkin jawabannya saya mau sepeda gitu ya, sepeda yang lebih bagus lagi. Ya, karena ada yang baru keluar ya Jos ya. Ya. Mau apa? Mau HP yang lebih keren lagi ya. Dikasih gak sama Tuhan? Kalau zaman dulu, wah itu luar biasa, zamannya Salomo ada sepeda. Ya. Tetapi saudara-saudara, kita mau belajar. Ya. Kenapa Tuhan itu memberikan bahkan di ayat 13, apa yang tidak kau minta? Karena kita harus percaya, sebenarnya Tuhan itu selalu ingin yang terbaik dalam hidup kita. Amin? Apapun itu, entah saudara sekarang dalam keadaan sehat, apalagi dalam keadaan susah. Susah itu apa? Kena Omikron lah, kena sakit, penyakit, dalam keadaan perusahaan itu lagi jatuh. Jangan nomor satu salahkan Tuhan, tetapi selalu ingat bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup kita, Tuhan inginkan yang terbaik. Kita dicinta luar biasa. Ya. Untuk itu, kembali kepada tema pada pagi hari ini, mau apa kita itu? Untuk itu kita harus tahu tujuan hidup kita ini apa. Ya. Apakah untuk menjadi terkenal? Beberapa orang kepingin agar supaya saya ingin hidup ini menjadi terkenal, ya, jadi kaya. Wah, ya, apapun dilakukan, jadi populer. Apa tujuan hidupmu agar supaya kita punya kekuasaan, punya jabatan? Apa yang menjadi goal Anda di tahun 2022 ini? Wah, ya, the year of tiger, wah, golden tiger, rah, ya, dialah singa dari Yehuda. Oh, berarti saya lebih galak lagi daripada tahun yang lalu begitu. Lebih suka teriak-teriak. Ya, teman saya ini dari mana nih? NTT ya. Tapi teriak-teriaknya dipakai untuk disalurkan untuk memuji Tuhan. Haleluya, dia teriak-teriak ya. Tapi kalau sama dia di komunitas adalah ketua pasutri. Wah, jadi kalau sama anggotanya lembut seperti Hello Kitty ya. Jadi ternyata tahun 2022 ini saya amini dia tidak menjadi golden tiger yang tambah teriak-teriak ya. Supaya dia ingat firman pada pagi hari ini ya. Jadi apa goal saudara? Oh, ada yang bilang di tahun 2022 ini saya mau jadi kurus. Amin. Ya, amin. Supaya apa? Supaya kelihatan lebih baik, lebih seksi katanya istri saya ya. Jadi dia lebih luar biasa ya. Karena ada beberapa orang itu yang mereka kejar ya. Terus ada yang mau apa? Agar supaya rambutnya lebih hebat lagi ya. Lebih luar biasa ya. Mau apa? Nah, ini kata kalau Yuni luar biasa. Mau taat, setia, rencana Tuhan, menanti apa yang sudah Tuhan siapkan untuk kita. Ini jawaban yang sering ikut GoPlay ini ya, ikut family worship puji Tuhan ya. Luar biasa. Katakan amin Yuni ya. Ya, banyak ya. Ada yang bilang, istri saya bilang ada yang supaya mukanya lebih luar biasa lagi ya. Nah, saudara-saudara, saya tidak ada masalah dengan itu. Semuanya oke-oke, tetapi jika saudara menggunakan waktumu lebih banyak untuk tubuhmu daripada untuk jiwa, maka saya khawatir kepada saudara. Ya, saya khawatir. Jika Anda meluangkan waktu untuk nge-gym lebih banyak dari waktu saudara untuk ke gereja, I have a problem with that. Saya khawatir, I am worried about you. Amin? Atau ouch. Ya. Jika kamu, saudara meluangkan waktu belajar lebih banyak daripada hubunganmu dengan Tuhan,
saya khawatir kepada saudara. Ya. Jika si Raymond Hanjaya punya waktu untuk sepedaan, untuk bangun pagi, tapi tidak bisa bangun pagi untuk Tuhan, my wife dan ketua saya ini ya Pak Sutri lebih khawatir lagi ya. Bisa olahraga tapi untuk melayani Tuhan tidak bisa. Ya, saudara. Jadi saudara, apa tujuan hidupmu? Tujuan hidup kita harus perhatikan jiwa kita karena tujuan kita adalah untuk masuk surga. Jangan lupa. Saudara-saudara, tujuan kita kalau tidak untuk ke surga, maaf saudara, kita buang-buang waktu. Ya, percuma. Karena apa? Karena hidup saudara dan hidup kita tidak akan pernah puas. Karena hidup saudara dan hidupku tidak akan pernah merasa tentram, nyaman, bahagia. Karena ada sesuatu yang missing di dalam hidup ini. Tidak akan pernah terpenuhi, tidak akan pernah bahagia. Ya. Karena ada banyak orang yang sangat tidak puas dengan hidupnya. Banyak. Kenapa? Karena banyak daripada teman-teman kita, banyak daripada orang-orang di sana kepingin hidupnya lebih keren, punya mobil lebih hebat, punya rumah lebih dahsyat lagi, mau punya sepatu, tas, ya, mau punya apa saja lah, lebih hebat lagi. Kalau itu saudara yang saudara inginkan dan terus pikirkan, terus banding-bandingkan, maka hidup kita nggak akan pernah puas. Ya, makanya Salomo tadi bilang, Tuhan berikan aku hikmat, kebijaksanaan. Ya, jangan mau yang sesuatu yang lebih. Lalu, ya, kalau apa itu namanya banyak yang bilang kepada saya, Kore, saya mau apa itu namanya kembali untuk berdoa. Nanti kalau persekutuan doa, kita mau kembali ke gereja nanti kalau semuanya sudah baik, semuanya kalau sudah beres, saudara. Kalau tujuan kita, hidup kita hanya untuk menuju sampai semuanya beres. Ya, kita berdoa kalau semua sudah beres, kita sel. Kalau semuanya sudah tidak ada pandemi, semuanya keadaan jadi makin baik. Akan berakhir. Siapa yang bilang keadaan semakin membaik, saudara? Ya, saya akan kasih tahu kepada saudara bahwa keadaan akan semakin membaik ketika nanti kita ada di surga. Jadi selama kita ada di dunia, kita harus tahu tujuan hidup kita. Mau kita ini apa? Untuk supaya kita tahu mau kita apa, yuk kita kembali minggu lalu saya baca ini, saya ulangi lagi yaitu di dalam Katekismus Gereja Katolik paragraf ke-27. Kita lihat dulu apa maksud Tuhan itu menciptakan saudara dan saya. Kerinduan akan Allah, ini kalau buat Kristina di Katekismus Gereja Katolik paragraf ke-27. Kerinduan akan Allah sudah terukir dalam hati manusia karena manusia diciptakan oleh Allah dan untuk Allah. Ini minggu lalu ya, kita diciptakan oleh Allah dan untuk Allah. Allah tidak henti-hentinya menarik dia kepada dirinya. Allah tidak henti-hentinya menarik kita kepada dirinya. Hanya dalam Allah manusia dapat menemukan kebenaran dan kebahagiaan yang dicarinya terus menerus. Ya. Jadi Allah itu selalu menarik kita supaya dekat. Kan ada lagunya, Yesus pokok dan kitalah carangnya, apa? Tinggallah di dalamnya ya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggal tak gendang, dung ya. Itu ya. Ya ada supaya apa? Pastilah kau akan berbuah. Buah apa? Buah duit, buah apa? No. Tapi Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Ya, jadi buah kasih, kebahagiaan, sukacita, kepuasan, hasrat. Itu hanya bisa didapatkan ketika kita melekat kepada Tuhan yang terus mengejar kita. Makna paling luhur martabat manusia terletak pada panggilannya untuk memasuki persekutuan dengan Allah. Sudah sejak asal mulanya manusia diundang untuk berwawancara dengan Allah, sebab manusia hanyalah hidup
karena ia diciptakan oleh Allah dalam cinta kasih-Nya. Oh, jadi tujuan hidup kita adalah untuk terus menjalin hubungan bersekutu dengan Allah. Mengadakan wawancara, ini bahasanya terlalu Indonesia, wawancara, komunikasi supaya apa? So we know what God's want. Supaya kita tahu cara berpikir Allah. Supaya kita tahu kalau kita bertindak itu harus bagaimana. Dalam menghadapi karyawan yang bencekno, itu kalau bahasa Surabaya, kalau bahasa Jakarta membencikan, yang sudah dikasih hati ngrogol lempelo, ya, yang pegawai yang menghilangkan barang, harus bagaimana? Dunia bilang pecat. Kalau Tuhan bilang, loh kamu sudah aku kasih loh, ini karyawan ini loh, yang nubrukin mobilmu berkali-kali, harus diapakan? Ya harus dimutasi, jangan disuruh nyetir terus, tapi diomongin, kita adakan pembicaraan, pembinaan supaya apa? Karena Tuhan sudah titipkan orang ini kepada kita. Pasti ada maksud di mana hanya seorang bos ini yang bisa memberkati karyawan yang aneh ini. Jadi kalau dapat karyawan yang aneh, bersyukurlah karena saudara dipakai untuk Tuhan untuk mendidik dan menyelamatkan karyawan yang aneh itu. Kalau dalam pelayanan ada dapat anggota yang aneh seperti kita ini, ya, bersyukurlah. Sebab dengan anggota yang aneh ini Anda boleh menyelamatkan kita, kan gitu ya. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, ketika kita datang kepada Tuhan, datang kepada Allah, ya, di situ kita mendapatkan sukacita. Saya mau nyanyikan ini lagu daripada Santo Agustinus, Saint Augustine Prayer ya. Dia itu adalah orang yang kaya, yang luar biasa. Semua dia punya malahan. Kalau zaman sekarang sudah punya Mercy, sudah naik Mercy, sudah jalan-jalan kemana-mana, ya, istrinya banyak, ya, dan lain sebagainya. Itu Santo Agustinus ya. Kemudian dia tetap tidak mendapatkan kepuasan. Akhirnya dia bertobat dan kemudian dia masuk memberikan dirinya kepada Tuhan, dan itu pun karena doa dari seorang ibunya. Ya, apa yang dia doakan? Dia katakan demikian. My heart searches restlessly and finds no rest till it rests in thee. Oh, seeker, you sought for me, your love has found me. I am taken by thee. Katakan, hatiku mencari kepuasan tiada lelah. Dia terus cari segala macam. Dan tidak berhenti sampai dia menemukan Tuhan. Seperti yang dikatakan, you are created by God and for God. Engkau diciptakan untuk Tuhan dan oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Dan kita hanya merasakan kepuasan ketika kita mendekat kepada Tuhan, saudara. Ya, sang pencari, engkau memburu aku, katanya. Tuhan itu tidak pasif, tapi di sini diperkatakan bahwa dia itu selalu mencari saudara. Kalau saat ini, Yuni, Eddie, ya, my bro Teddy, ya, Gisela, Evelyn, Jeremiah, Yuni, semuanya yang hadir di tempat ini, Christina, Bro Edi, Shalom, boleh hadir di tempat sini. Ini bukan karena saya telepon-telepon, ayo hadir ya supaya, no. Itu karena Tuhan memburu Anda. Dan disinilah ketika kita bersama dengan Tuhan, ada ketenangan, ada sukacita, ada perasaan aman, tenang, tidak takut. Ya. Karena apa? I am taken by thee, karena aku telah diambil, saudara telah diambil oleh Tuhan dalam persekutuannya. Ya. Mari kita nyanyikan sekali lagi. My heart searches restlessly and finds no rest till it finds in thee. Oh, seeker, you sought for me, Your love has found me. I am taken by thee. Amin. Ketika saudara diambil, didekap oleh Tuhan, mau apa? Yesus saja cukup, saudara. Ya. Ketika kita minta hikmat kebijaksanaan Tuhan, kita minta Yesus yang satu-satunya sumber kekuatan pencipta langit dan bumi ada di dalam hati kita. Dikatakan tadi, apa yang tidak engkau minta akan diberikan
Firman Tuhan juga bilang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada saudara. Saudara, jangan kita minta yang tidak penting. Saya tahu akhir-akhir ini Omikron naik lagi, ya toh. Tapi jangan minta ketakutan. Kita minta, kalau Tuhan tidak mau apa? Aku minta Engkau Tuhan. Karena ketika kita minta Tuhan, ada kekuatan, ada suatu iman yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bisa tahu bahwa kita ini dikasihi. Gak mungkin Tuhan itu membiarkan kita. Dan kalaupun kita disurrounded dengan berbagai macam permasalahan di masa-masa pandemi ini, kita tahu bahwa yang Tuhan inginkan adalah yang terbaik bagi hidup saudara dan saya. Amin. Jadi saudara-saudara, jangan takut. Jangan mau kita terus terima berita menakutkan 5 kali, tapi kita lupa berdoa. Boleh Omikron naik, tapi kita diberi roh kekuatan. Kita harus berkatakan, Tuhan tolong aku, Tuhan telah menolong aku, Dia mendekap aku. Dikatakan dia mengejar saudara loh. Pasti dia akan memberikan perlindungan. Dan kalaupun kita sakit, Tuhan izinkan sampai kita misalnya kena, Tuhan akan menyembuhkan. Dia akan memberikan kekebalan kepada kita. Ya, supaya apa? Supaya kita boleh istirahat. Mungkin kita kenakalan ya. Tapi Tuhan memberikan yang terbaik bagi saudara dan saya. Amin. Saudara jangan takut. Kejar dia, pandang dia. Saya akan tutup dengan satu sharing. Ya, karena sudah saatnya. Kalau saudara lihat di sini, kita semua tadi mungkin anak saya hajing-hajing itu karena alergi setiap pagi ya. Ini Bu Ketua bingung, setiap hajing. Dulu kalau di Amerika setiap kali hajing, kita selalu bless you. Hajing, bless you. Sekarang kalau ada yang hajing, are you okay? Kan gitu ya. Beda zaman ya. This is God's normal ya. Semua kalau apa. Tetapi kita di sini, saya habis jalan-jalan dari Jakarta. Nah ya, di sana naiknya tinggi sekali. Kalau sana 10-an ribu, di Surabaya, Jawa Timur mungkin masih ribuan ya. Masih ribuan, dari ratusan, dari puluhan, dari single digit, double sampai triple ya. Tapi kita pulang, kita sudah swab, sudah PCR, makanya berani terima teman kita ini, sudah PCR negatif, puji Tuhan. Tapi saudaraku yang boleh, saya mau saksikan bahwa Tuhan itu begitu baik. Saya ke Jakarta bersama dengan istri, tentu saja untuk merayakan Imlek bersama dengan keluarga. Ya, pada hari Minggu saya ada kesempatan, saya bersepeda dengan teman-teman saya. Ya, kemudian dengan teman-teman yang sama saya bersepeda lagi hari Senin. Selasa, Rebo, istri saya pulang malam, antigen semuanya negatif. Yeay, puji Tuhan mereka boleh naik pesawat. Dan hari Kemisnya anak saya, mungkin sekolahnya tahu ya, ini anak-anaknya saya, anaknya Raymond ini sukanya jalan-jalan. Jadi kena apa? Random check. Di swab lagi dia negatif ya. Jadi hidungnya tambah lama tambah besar karena sering di swab. Dan saya pulang hari Kamis naik mobil. Ya, karena saya bawa mobil, anak-anak semua naik pesawat. Saya pulang karena bawa sepeda ini ya. Saya pulang, di tengah perjalanan teman saya yang hari Minggu Senin ketemu saya, dia bilang melalui grup bahwa seluruh keluarganya positif. Dan jadi 6 orang positif. Dan dia hanya mau memberitahu. Dek, tapi deknya cuma satu kali. Karena apa ya? Kita diberi akal budi, tidak ada sakit dan segala macam. Dan saya juga pernah mengalami COVID pada bulan Desember tahun yang lalu. Dan apa yang saya lakukan itu puji Tuhan. Karena saya sudah mengalami COVID, jadi saya tahu rasanya orang kena COVID. Saya telepon, kamu gimana? Oh enggak apa-apa, cuma tenggorokan sakit. Ternyata anak saya sudah mulai enggak enak. Itu mulai hari Senin, jadi diperkirakan kenanya mulai hari Minggu. Pada hari Minggu sama saya, Senin sama saya ya. Dan istri saya juga, oke, tidak apa-apa, thank you, get well soon, GWS. Saya berdoa pasti oke lah, Omikron cuma cepat. Karena pengalaman di Amerika seperti minggu lalu saya cerita, 3 orang yang saya ketemui 3-4 hari sembuh, ya jadi negatif. Saya pulang, malam itu saya langsung PCR, ya, dan hasilnya keesokannya kemarin hasil dinyatakan negatif. Ya, itu sudah hari Jumat ya. Jadi puji Tuhan saudara, kita mengalami perlindungan. Itu semua karena Tuhan. Dan saya cek tadi kemarin malam, bagaimana keadaanmu? Mereka sudah
sembuh, sudah nggak sakit, sudah total tapi tetap isoman. Jadi saudara, kalau kita ada di dalam Dia, maka saudara, apa yang kita alami Omikron atau apa, ya, kita percaya dong bahwa Tuhan itu melindungi kita. Dia mau yang terbaik. Ya, seluruh keluarga saya, ya, keluarga yang kita kunjungi semua diluputkan. Karena apa? Bukan saya bilang kalau ikut Tuhan tidak bisa kena Omikron itu sama dengan kena vaksin, enggak bisa ya. Tapi apa? Kalau kita sudah melakukan yang terbaik, taat sama Tuhan itu berarti apa? Prokes, ya, vaksin, booster, ya, berdoa juga. Kalau kamu lebih takut, terus waktumu kamu luangkan untuk ketakutanmu, tapi kamu tidak percayakan Tuhan. I am worried about you. Maumu apa pagi ini? Ayo minta hikmat kebijaksanaan Tuhan. Berdoa. Bagi yang berolahraga, mau sepedaan, please. Doa. Setiap kali saya mau sepedaan, saya berdoa sama anak saya. Setiap kali. Tuhan, biarkan kami sehat. Dan lindungi kami dari penyakit COVID ini. Dari virus. Selalu saya tutup, lindungi kami dari penyakit COVID. Kalau saya bersama-sama dengan teman-teman di grup, saya selalu berdoa. Karena kalau doa sama grup biasanya cepat-cepat, tapi saya punya waktu tersendiri, entah itu 5 menit. Tuhan, lindungi kami. Pada saat bekerja, Tuhan, lindungi kami, karyawan dari COVID. Setelah itu, jangan takut saudara, tapi kita mau serahkan, karena Tuhan mau yang terbaik bagi kita. Amin? Mari kita mau kejar Dia. Kita mau kejar Dia, kita mau berdoa. Saya mau juga berdoa. Bagi siapapun saat ini yang mau didoakan bisa chat yang jelas. Mungkin kalau pekerjaan apa bisa tulis di chat di sini sehingga kita berdoanya bisa spesifik, ya. Kita mau dekat kepada Dia. Kita mau rindukan. Karena hanya bersama dengan Dia saja kita tenang. Maumu apa? Kita mau masuk surga kelak bersama dengan Tuhan. Amin. Dekat padamu, itu rinduku. Yes, Lord. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, yes Lord, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Tuhan, terima kasih Tuhan bahwa saudara kami Albert Tan boleh Engkau luputkan, Engkau lindungi dari penyakit corona. Wow, dia boleh masuk kembali ke Perth, ya, dengan aman. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang ada di kapal yang positif dan siapa saja yang positif saat ini Tuhan. Biarlah Kau boleh sembuhkan mereka, Kau berikan daya tahan tubuh kembali normal dan tidak ada efek daripada penyakit ini. Kami juga berdoa bagi teman kami yang baru saja dengan seluruh keluarganya yang terpapar. Kau sudah sembuhkan, Kau sudah pulihkan. Kami Amin. bersyukur Tuhan karena Engkau adalah Allah yang luar biasa. Secara keseluruhan Tuhan melalui Omikron ini
yang sudah semakin melemah, Kau boleh buat pandemi ini akan berangsur-angsur mereda Tuhan. Amin. Dan kami percaya kami boleh tidak takut karena Engkau adalah Allah yang selalu berserta dengan kami. Yes, Jesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk Jeremiah di dalam kebutuhan finansialnya, kebutuhan yang Kau mau cukupkan Tuhan, sebab Engkau adalah Allah yang mencukupkan. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan dengan pelayanan-pelayanannya dia boleh tetap bisa memenangkan keluarga-keluarga dan dia boleh membawa Engkau kepada seluruh orang yang dia temui Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk teman daripada hamba-Mu, untuk keluarganya, keluarga Kotedi dan Cisandra yang saat ini, agar supaya Kau boleh berikan kesehatan, Kau berkati mereka dan Kau boleh jamah agar supaya dalam setiap kehidupan mereka, perlindungan-Mu boleh selalu mereka rasakan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas setiap daripada kami yang boleh hadir di tempat ini. Bapak, pada saat ini kami juga ingin berdoa untuk ponakan daripada saudara kami Yeni yang bernama Wulan yang hari ini juga akan tes PCR. Apapun hasilnya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tetapi kami berdoa Tuhan agar hasilnya boleh negatif. Dan kami mengamini semuanya ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk Indonesia Tuhan. Kami tahu saat ini berada di pada gelombang yang ketiga. Tapi kami juga tahu Engkau adalah Allah yang selalu ada bersama dengan kami. Tuhan, dikala kami ada permasalahan dan ketika kami berseru, anak-anak-Mu berseru, Engkau akan berlari untuk memegang tangan kami. Amin. Hamba-Mu berdoa untuk siapapun yang ada di tempat ini Tuhan. Lindungi Tuhan. Yes. Ku berdoa Tuhan karena Engkau Allah yang telah melindungi hamba-Mu, seluruh keluarga kami. Kau lindungi di jutaan orang setiap hari di Amerika Tuhan. Tidak ada satupun daripada kami yang terpapar. Allah yang sama Tuhan, aku berdoa saat ini untuk Indonesia. Siapapun Tuhan yang saat ini berdoa, mengangkat tangan untuk Engkau, yang mengejar hadir-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Jesus. Lindungi kami Tuhan, lindungi kami Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk setiap anak-anak kami Tuhan yang mungkin sudah mulai melakukan pembelajaran tatap muka. Dan juga mungkin kalau kami sudah mendengar ada kasus-kasus positif yang terjadi di sekolah. Bapak, kami serahkan setiap daripada anak-anak ini. Kau tahu mereka juga rindu Tuhan untuk kembali ke sekolah. Bertemu dengan teman-teman mereka, bersosialisasi, bertemu dengan guru-guru. Tetapi semuanya ini terbatas karena virus ini. Bapak, kami serahkan setiap keputusan yang diambil juga oleh Menteri Pendidikan, oleh pemerintah. Semuanya Tuhan agar mereka boleh Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan Tuhan di dalam pembelajaran tatap muka ini Tuhan Yesus. Dan bila mana anak kami sampai pergi ke sekolah, kami percaya Engkau yang akan terus melindungi mereka Tuhan di sepanjang hari di mana mereka berada di sekolah. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Memandang wajah-Mu Tuhan, kerinduan kami. Memandang wajah-Mu, yes Lord. Mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam
hanya kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dia ada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you semuanya teman-teman yang sudah boleh join. Saya percaya pada pagi hari kita semua sudah menerima siraman rohani dari Tuhan. Dan kita dikuatkan bahwa kita tidak perlu takut sebab kita punya Tuhan Yesus yang selalu ada di sekitar kita, melindungi kita dimanapun kita berada. Amin, amin. Puji nama Tuhan, jangan lupa kembali bergabung di Sabtu depan di waktu yang sama jam 6 via GoPlay. Senin sampai Jumat juga kita ada Good Morning Jesus jam 6 di Instagram Good Morning, Instagram hsm.worship. Jangan lupa, thank you sekali lagi yang sudah boleh join pada pagi hari ini. Ada Koko Albert, Yuni, Christina, as always thank you. Lilia Christine, Irfandi, ada Jeremiah, Bro Edi. Thank you semuanya sekali lagi. Stay safe, stay healthy, jangan kasih kendor. God bless you all. Bless you all. Minggu depan lagi ya. Sampai ketemu minggu depan. Jangan kendor. Saturday. Happy Saturday. 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 Happy Saturday. 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 Happy Saturday. Saturday. Sekali lagi. Saturday.